Selamat siang Boyan, apa kabar Ya, Boyan? selamat siang. Baik. Oke, jadi di sini kita akan membahas atau berdiskusi sedikit tentang agama Buddha, khususnya tentang kerukunan. Kalau boleh tahu ini di mana Boyan? Ini di Mahavihara Maitreya. Ya. Jadi kalau boleh tahu, pertama-tama kitab suci agama Buddha itu apa? Kalau tentunya secara umum ya, yang sudah diketahui oleh kita bilang semua orang, kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Tripitaka. Ya. Nah, misalnya ada beberapa umat nih yang menafsirkan ayat suci. Contohnya dari Tripitaka untuk membenarkan sikap membenci. Nah, bagaimana sesungguhnya cara Tripitaka itu sendiri membela diri atau membantah pernyataan-pernyataan yang bersifat membenci tersebut? Kalau bisa dibilang semua, kita bilang kitab suci agama pasti mengajarkan dasarnya dari cinta kasih. Jadi memang bisa dibilang penafsiran atau kita bilang cara berpikir seseorang itu pasti berbeda-beda. Jadi sehingga dalam kitab suci pun walaupun ajarannya itu sudah benar, tapi mungkin saja karena pola pikir berbeda, berasal dari latar belakang yang berbeda, situasi yang berbeda, itu bisa menjadikan sebuah penafsiran seseorang juga berbeda. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya di kitab suci itu mengajarkan cinta kasih. Jadi penafsiran orang lah yang seringkali itu bisa mengacaukan kita bilang intisari di dalam kitab suci itu sendiri. Sehingga memang kita tidak bisa melihat secara menyeluruh ya. Kita tidak bisa judge secara menyeluruh bahwasalnya penafsiran orang itu benar atau tidak. Jadi memang harus kita lihat dari intensinya sendiri, niatnya sendiri. Nah, apakah niat dari seseorang itu menggunakan sebuah kitab suci, niatnya baik atau tidak. Nah, sehingga kita dapat menghindari kita bilang intensi yang tidak baik. Nah, dari penafsiran tersebutlah yang harus kita lihat pertama kali adalah sebuah intensi yang ingin disampaikan oleh pembacanya ataupun penafsirnya tersebut. Nah, sehingga kita tahu nih, penafsiran yang ingin kita bilang pembacanya berikan apakah condong ke arah yang buruk ataupun condong ke arah yang baik seperti itu. Nah, jadi sebenarnya cara kitab suci untuk mendefense atau kita bilang menyangkal itu sebenarnya tidak sepenuhnya ada di dalam kitab tersebut sendiri, karena dalam penafsiran orang itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya yang kita bilang semua ajaran itu baik adanya, tapi karena cara berpikir orang lah yang merubah sebuah penafsiran di dalam ajaran tersebut sih. Oh, misalnya ada manusia yang salah menafsirkan atau salah membuat intensi. Nah, berarti yang menyatakannya juga manusia. Betul, harusnya seperti itu. Jadi kalau di dalam kitab suci Tripitaka ada satu kisah tentang kita bilang seorang raja ya, di mana saat raja tersebut memimpin kerajaan, raja tersebut mendengarkan sebuah kabar bahwa asalnya ada kita bilang biku yang tidak baik di dalam lingkungan kerajaannya. Nah, tetapi pada saat itu Sang Buddha itu memberikan wejangan ataupun memberikan sebuah kita bilang ceramah ya kepada raja tersebut. Jadi jangan langsung menghakimi kita bilang biku yang kita bilang melakukan suatu kesalahan. Kita harus lihat dari apakah hal tersebut benar terjadi atau tidak benar terjadi. Jadi intensinya yang terlebih dahulu yang harus kita lihat seperti itu. Baik, Boyan, terima kasih untuk penjelasannya Boyan. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang Pak. Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Pinandika Emmanuel, Wakil Ketua Majelis Tinggi Agama Hindu Sumatera Utara. Terus juga saya salah seorang bendara di Sumatera Utara. Baik Pak, jadi di sini saya akan memberikan Bapak sejumlah pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, mengapa kerukunan itu sangat penting?
Baik, terima kasih Anda sangat baik. Kita ambil contoh untuk membangun satu rumah tangga, ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini kalau tidak rukun, kita tak lahir. Contoh kecil, ayah dan ibu rukun, bahagia, berdamai, maka kita lahir. Itu untuk kerukunan. Coba mereka berkelahi, kapan kita lahirnya? Di rumah tangga itu harus kita mulai itu. Contohnya ayah dan ibu. Mereka rukun, kita lahir. Kita lahir sebagai anak laki-laki, rukun lagi mereka lahir anak perempuan. Tapi anak laki-laki mau perempuan ini dijaga kerukunannya itu. Sehingga contoh ini bisa diterapkan kepada masyarakat luas. Jadi dimanapun, di sekolah, orang bisa melihat kita sebagai sosok guru, rukun, damai, tidak ada keributan, ya kan? Nah, kita harus bisa mengadopsi. Semua perbedaan itu harus bisa kita adopsi, tapi jangan kita beda-bedakan. Kita cari satu garis yang sama, yang bisa kita nikmati bersama-sama. Itu dia. Ada lagi? Dan yang kedua, misalnya nih, masyarakat di zaman sekarang ini kan makin suka memotong lah, nggak suka tawuran. Itu bagaimana Bapak menyikapinya dan bagaimana solusinya? Jadi gini ya, kalau saya menyikapi itu, munculnya itu adalah kesulitan. Kenapa saya bilang kesulitan? Di Indonesia ini kan dibilang negara fakir miskin dijamin oleh negara. Udah sampai sejauh mana ini? Kalau seseorang perutnya lapar, tidak ada pekerjaan, dia nekat. Kalau kita ambil grafik kejahatan, kalau semuanya dia dapat, kita banyak kita contoh negara-negara Swiss, ya, itu negara yang paling damai, tidak ada keributan. Kenapa? Kejahatan nggak ada, lansia dijamin, rumah sakit dijamin, pendidikan gratis, lapangan kerja ada. Di sana, salah satu contoh, orang tua itu tidak mengurusi anaknya lagi. Kalau anak sudah sampai SMA dan sekolah, dilepas, dicari makan sendiri, kau jadi sendiri. Jadi pemerintah menjamin ini semua. Mau sakit kita, supaya kita nggak kerja lah di sana katakan. Pemerintah kasih gaji. Handphone tinggal, umpamanya, jutaan. Makan kita di restoran, tinggal. 3 hari kemudian datang dia kasih pulang, nggak ini. Karena apa? Disiplin cara hidupnya. Negara itu menjamin masyarakatnya sejahtera. Dari makan, minum, segala-galanya dilindungi negara. Kita paling penting apa? Pendidikan. Kalau udah gratis, aman nggak? Lapangan kerja orang tuanya ada, aman nggak? Rumah sakit gratis, aman nggak? Tempat tinggal kita nggak ada, pemerintah kasih tempat tinggal, beli kredit bayar, aman nggak? Jadi itu yang saya bilang, kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi segala macam itu di negara manapun itu karena tidak sejahtera. Saya melihat ada beberapa negara-negara yang sejahtera. Dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Ada negara yang tidak mempergunakan ini Android ini nggak ada. Dia tetap hidupnya macam tempo dulu, tapi dia nyaman di sini. Sampai saya pikir kenapa saya nggak dilahirkan di sini. Nggak stres. Nggak kerja pun dia nggak stres, pemerintah bayar gaji. Jadi kalau nggak ada kesejahteraan, macam mana pasti persoalan akan muncul kapanpun. Kita contoh Sumatera Utara nomor 1 loh pegang piala narkoba. Kenapa bisa narkoba itu ada? Apa kita nggak ada institusi kepolisian
Tentara ada, kenapa ini bisa menjamu? Ada apa pertanyaannya? Kadang-kadang kenapa polisi itu pun bisa terjangkit di situ, tentara itu pun bisa terjangkit. Pertanyaannya kan ada. Kan inilah. Jadi kalau menurut saya kesejahteraan itu dikasih. Kalau udah bisa kita ibaratnya lah kita udah makan sampai muntah, mau makan lagi kita. Oh ada itu. Makan lagi kita. Berapa banyak sih kita mau makan? Habis itu muntah kita. Begitu juga. Kalau kesejahteraan itu ada negara manapun dapat. Berarti pada intinya untuk mengatasi masalah tersebut dimulai dari kesejahteraan dari negara Kesejahteraan itu masyarakat. sama rasa dia. Makanya saya sering bilang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita jurang pemisahnya jauh kali. Kalian tahu nggak adik-adik berapa banyak orang di daerah bisa makan pakai Indomie? Banyak. Susah loh. Kita menjawab siapa? Ada apa? Harus kita pikirkan bersama. Maka kita minta bahwa pemerintah itu bisa mensejahterakan anak bangsa ini. Kalau udah sejahtera orang nggak mau bikin itu. Orang kadang-kadang pergi ke supermarket mau curi susu untuk anaknya. Kenapa? Karena dia nggak ada duit, susah dia. Ada juga kejahatan itu penyakit. Nah itu lain cerita. Kadang-kadang kalau orang mau suruh susu di supermarket itu karena terjepitan ekonomi dia jadi nekat. Kalau itu bisa disubsidi makan minum aduh di Indonesia ini bangsa yang paling baik lah. Kalau dikasih dia kesejahteraan wajar gajinya, bisa dia punya anak dua, ya dikasih dia fasilitas oleh pemerintah semua. Kita sekarang BPJS pun udah gratis. Jadi pendidikan lagi dikejar sama pemerintah, kalau bisa SD, SMP, SMA gratis. Iya kan, kalau ini udah dapat syukur lagi, mungkin nanti pemerintah bekerja nanti sampai ke apalah universitas. Kalau ini jenjang udah bisa baik, ini untuk menggolkan ini pun setengah mati juga pemerintah. Kan ada pro kontra juga. Ada juga di pemerintah itu orang itu hati nuraninya bagus, ada juga juga. Namanya manusia, ya. Tapi ya kalau menurut kita ya sekarang ya udah nampak lah titik terang itu. Sudah ada sekolah yang bisa digratiskan, apalagi sekarang BPJS. Sudah mulai. Kita nanti mengarah ke sejahtera juga. Tapi munculnya tidak kerukunan itu akibat kesenjangan tadi. Bagaimana nggak terjadi? Saya tinggal di sini, makan enak, enjoy aku, punya mobil, punya kereta. Tiap malam di sana buka karaoke, makan ini. Ini sebelah gawat, makan tidak. Bayar listrik pun tak bisa. Uang air tak bisa, gelap gulita rumah di sini. Ini kan kesenjangan ini. Ini yang memunculkan persoalan kejahatan ini. Tapi kalau semua sama dia sudah sejahtera, pekerjaan polisi itu berkurang. Ya kan pening polisi duduk di kantor, kok nggak ada orang bikin kejahatan, ya kan? Baik Pak, penjelasan Bapak dengan baik. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Iya, terima kasih. Ya, Pak Ustadz boleh menjelaskan ini? dengan nama saya dia. Iya, baik Pak. Jadi saya akan memberikan Bapak pertanyaan. Yang pertama, sumber kerukunan beragama juga itu maksudnya. Sumbernya. Jadi kalau saudara nanya tentang sumber kerukunan, karena saya orang Muslim, sumber kerukunannya ada dua.
Satu dari kitab suci Al-Quran, kedua dari hadis atau hadis sunnah Rasul, itu sumbernya. Kedua Pak, bagaimana cara mengatasi ketidakrukunan yang terjadi di dalam masyarakat? Mengatasi ketidakrukunan ya dengan cara menjalin komunikasi. Ada komunikasi yang baik, interaksi yang baik. Kalau dalam bahasa religiusnya, bahasa agamanya, silaturahmi. Komunikasi yang baik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau itu terjadi, insya Allah, mudah-mudahan kerukunan itu Terima kasih jawabannya. sama. Baik, di sini saya sedang bersama pemuka agama Kristen Protestan. Om boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih. Nama saya Pendeta Sony Gamaliel Budiono, Gembala Sidang di Gereja Pantekosta Tabernakel, Jemaat Kudus Gembala, Jalan Panci nomor 52B, Ayahanda, Medan. Terima kasih. Baik Om, di sini saya akan bertanya kepada Om mengenai kerukunan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, adakah ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan atau menandai seberapa pentingnya kerukunan antar umat beragama? Oh, kalau seberapa penting kerukunan antar umat beragama, pertanyaan tadi, salah satu dari kisah para rasul tadi, ya, dari kisah para rasul tadi yang ditunjukkan bahwa kita dari Allah yang satu, kisah para rasul 17 itu ayat 28. Ya, sebagaimana waktu itu Paulus juga katakan kepada orang Yunani, kan, orang Yunani mereka menyembah kepada yang tidak mereka kenal, tetapi mereka katakan kita ini dari keturunan Allah juga. Ya, jadi harus menyadari itu seberapa penting kerukunan, karena harus menyadari kita semua dari satu Sang Pencipta, ya, Tuhan menciptakan semua umat manusia. Terus yang kedua tadi Mazmur 133 yang ada berkat yang luar biasa itu dari kerukunan itu, yang berkat baik jasmani, lahiriah sampai kehidupan, yaitu itu pentingnya kerukunan. Baik Om, selanjutnya apa dampak yang akan terjadi ketika tidak ada kerukunan antar umat beragama? Ya, tidak ada komunikasi, ya. Tidak ada kerukunan, tidak ada komunikasi, seperti yang kalau di dalam kitab suci kami, Alkitab, suci Kristen, riwayat membangun menara Babel. Ya, riwayat membangun menara Babel dalam kitab Kejadian, ya, pasal 11 itu. Ya, tidak ada kerukunan karena Tuhan membuat bahasa berbeda-beda, tidak saling mengerti, tidak masuk. Jadi akhirnya apapun yang diciptakan bersama, apapun yang diinginkan bersama tidak tercapai. Ya, karena tidak ada kerukunan tadi, tidak ada kebersamaan, tidak saling menghargai. Jadi mau cita-cita apapun, ya jangankan besar, mungkin kecil aja tanpa kerukunan yang tidak akan tercapai. Baik, itu aja dari saya. Nah, kalau misalnya sebegitu dampak-dampaknya, cara mengatasinya bagaimana Om? Khususnya untuk generasi-generasi muda. Generasi muda, ya kembali tadi, kalau menurut pandangan kami harus menyadari bahwa kita ini manusia itu sama di hadapan Tuhan, ya, tidak ada yang beda. Kalau mengenai derajat, mengenai pendidikan, mengenai status, jabatan, ya katakanlah mungkin sampai kekayaan, itu kan hanya penilaian manusia, ya. Tetapi harus menyadari, generasi muda harus menyadari bahwa kita semua sama, diciptakan dari satu Allah, dan Allah menciptakan kita semua. Dan kemudian tadi kembali juga bahwa kita sama-sama disebut manusia, ya, ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada satupun merupakan musuh. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan juga latar belakang budaya, kebiasaan,
kebangsaan, pendidikan, termasuk agama, ya, perbedaan itu, ya disitulah kita belajar itu hanya perbedaan, tetapi kan sama masih tetap namanya manusia, ya kan, manusia dan jadi bukan musuh, kan gitu. Nah, generasi muda juga harus menyadari itu kita berasal dari satu Allah, jadi harus menyadari itu untuk ayo giat untuk berjuang untuk menciptakan solidaritas, toleransi, kan, kerukunan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ya, jangan kita teruskan ke generasi selanjutnya. Mungkin bicara dengan orang tua agak sulit, ya kan. Kalau kita kan bicara dengan orang tua agak sulit, bicara yang di atas kita mungkin agak sulit bagaimana. Tetapi ayolah mulai dari generasi muda ini. Kalau banyak kan generasi muda ini yang harus membangun sikap toleransi, kerukunan itu, ya kan, dengan berdasarkan keyakinan ajaran agama masing-masing. Yang tadi kan terutama berkatnya luar biasa. Semua manusia kan ingin berkat, ya, ingin berkat, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, hidup kekal atau akhirat. Ya sumbernya tadi itu, ya rukun Mazmur 133 tadi, rukun bersama, baik. Ya, jadi generasi muda ya jangan lanjutkan ini. Yang negatif, ayo itu jadi peringatan. Yang positif diteladani, dilanjutkan, gitu. Kita nggak bisa nuntut orang tua lebih banyak, mereka ya sudah tua nggak apa. Ya harus mulai dari generasi muda, membangun sesuatu yang baru, ya, menciptakan yang baru, bukan beda dengan yang tua atau apa, bukan mengecilkan juga atau menyalahkan yang tua, enggak. Mungkin ya kondisi saat itu. Tapi kita sekarang generasi muda semakin menyadari diri, ayo bangun sesuatu yang baru, bukan baru, yang lain dari yang lain, merasa lebih dari yang tua, enggak. Tapi jangan meneruskan tadi yang kita anggap keliru, tidak tepat, kan, yang merugikan kita sendiri juga. Nah, itu jangan diteruskan, harus stop dari kita. Ya seperti itulah pandangan saya. Baik, Om, sekian dulu untuk interviewnya. Terima kasih untuk jawabannya, Om. Ya, sama-sama. Know that it's fine.